Oke teman-teman, jadi pada video kali ini teman-teman saya akan review yaitu adalah power amplifier, tapi ini sudah dalam bentuk komplit ya. Ini lebih tepatnya cocok banget untuk speaker aktif ya teman-teman. Tapi tenang aja, box kit ini mendukung dengan box Ranik ya. Ini produksi dari Ranik, ini made Indonesia teman. PMPO 150 watt ya, plus mic dan echo. Jadi sudah ada subwoofernya. Harganya sangat terjangkau. Ini saya beli di online. Ini sudah saya buka ya. Ya, ini kardus kemarin. Kardus bawaannya ini ya. Jadi itu di packing pakai kardus gini, ditaruh dalam sini ya. Jadi ini saya buka. Ini adalah kardus bungkus dari saya beli di online karena harganya lebih terjangkau ya daripada di offline ya teman-teman. Jadi ini saya taruh dulu untuk bungkusnya, ini saya belinya di online teman-teman. Nah oke, kembali ke power ini ya. Ini adalah salah satu kit menurut saya, kit power yang sangatlah menurut saya simple dan recommended ya teman-teman. Ini saya beli yang menggunakan transistor Sanken, meskipun sebenarnya transistor Sankennya itu katakanlah ya transistor Sanken yang kualitas biasa ya, ibarat kata kualitas yang standar ya. Standar itu di bawah rata-rata, artinya kalau disuplai dengan tegangan tinggi dia kemungkinan besar tidak akan bertahan awet ya, karena mengingat harganya ya di bawah 200 ya. Ini lebih tepatnya harganya di 158.000, saya bulatkan menjadi 160 gitu ya kemarin teman-teman. Jadi itu udah termasuk, aku dapat sana itu belum termasuk ongkos kirim malah saya itu. Jadi ongkos kirimnya beda lagi ya teman-teman, tapi harga kitnya itu hanya 150 sekian ribu lah, nanti saya tahu di bawah, tapi belinya di online itu belum termasuk ongkos kirim ya teman-teman. Ya kalau bungkusnya seperti ini sudah support dengan box merek Ranik ya teman-teman. Jadi box Ranik yang saya pakai kemarin itu sama seperti ini, tinggal plug aja, nanti saya tunjukkan ya. Untuk boxnya sendiri belum datang karena pada saat itu saya yang ada, kalau nggak salah ininya juga ada sih, tapi boxnya yang saya cari itu yang agak lebih gede itu ada, tapi di toko lain ya teman-teman. Nah ini seperti ini teman-teman. Nah ini adalah kitnya, ini tune counter sama power ya. Ini kit power amplifier, jadi teman-teman nggak perlu bingung pasang tune counter. Jadi di sini sudah ada tune controlnya sama sudah ada dengan powernya ya. Jadi sebenarnya sangatlah simple teman-teman. Jadi tidak, kardusnya nggak ada ya, kardus apanya itu kecilnya nggak ada, cuma ini aja. Nah menurut saya ini sangatlah simple ya teman-teman. Jadi kalau menurut saya tuh ini tidak perlu teman-teman repot-repot cari power atau apa. Ini powernya sudah ada ya, sudah satu paket dengan tune counter seperti ini. Jadi memang ini sebenarnya untuk speaker aktif gitu ya, dipasang di speaker aktif itu bisa, bukan bisa tapi memang diperuntukkan seperti itu. Tapi di sini juga bisa ditaruh di box merek Ranik. Nanti akan saya tunjukkan power saya yang lama ya, yang kemarin. Jadi tapi boxnya saya itu cari yang agak lebih gede, ternyata di toko yang saya beli ini belum ada ya. Yang ada yang box yang sama seperti yang kemarin itu ya teman. Nah kalau di depan ini sudah lengkap dengan knopnya ya. Jadi menurut saya ini sangatlah simpel, tapi kita lebih tepatnya lebih jelas biar lebih kelihatan dalamannya, kita buka dulu ya teman. Jadi saya gunting dulu di sini. Nah ini adalah powernya teman-teman. Yang satunya lagi tadi kemana tuh? Yang satunya lagi, nah, ini yang satunya ke sini ya. Ini seperti ini ya teman-teman. Jadi nah seperti ini teman-teman. Jadi biar teman-teman lebih dekat lagi ya. Jadi bentar. Nah teman-teman bisa lihat ya, ini adalah powernya ya. Jadi menurut saya ini adalah power aktif ya, power aktif merek dari Ranik. Mungkin kalau teman-teman ada tulisannya Ranik warna biru sini, teman-teman ini bisa dihapus juga ya, itu bisa teman-teman. Nah ini adalah sudah dilengkapi dengan untuk apa ya, platnya ya. Platnya ini tebel banget teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman punya box speaker, teman-teman tinggal lubangin terus tancap gini udah selesai.
tinggal beres ya teman. Nah ini yang mungkin teman-teman perlu harus diganti ya, sebenarnya pendinginnya ya, pendinginnya itu tipis ya, benar-benar tipis banget. Tapi ya namanya power aktif ya, biasanya dibatasin ya untuk pendinginnya sekian, biar ruangannya itu biar, harusnya kalau pendinginnya sampai mentok gini mungkin akan lebih, sebenarnya pendinginnya lebih tebal lebih bagus, itu aja lah teman. Ini pendinginnya bener-bener seperti ini ya. Ini kelihatannya ada semacam pengeboran ya, kayak kurang gimana gitu ya teman. Ya, seperti ini aja di sini. Yang kekurangannya dia tidak dikasih pasta ya, pasta transistor, jadi biar kalau panas tuh dia langsung terurai melalui pendingin ini ya, tapi di sini enggak ada. Nah untuk TR nya itu kan saya milih TR Sanken, sebenarnya ada yang enggak TR Sanken itu harganya lebih murah ya, sekitar 100, ini 100 berapaan ya, tapi saya memilih TR Sanken. Ini aku udah tahu bahwa transistor Sanken ini sebenarnya bukan transistor Sanken yang kualitas super, melainkan kualitas yang kualitas 10 ribuan ya. Artikan sendiri, ini harga 10 ribuan. Ini sama seperti saya, seperti yang sudah saya coba. Sanken ini tidak bisa disuplai 35 volt 40 volt itu bisa, tapi tidak bertahan lama, panas nggak lama besoknya mati itu cepat sekali. Ini cepat sekali rusak gitu ya sebenarnya teman-teman. Jadi sebenarnya kalau menurut saya mungkin teman-teman kalau mau diganti dengan TR Sanken yang lebih mahal lagi, harganya mungkin 55, jadi udah harus mengeluarkan budget 110.000, sedangkan kit ini aja hanya 160.000 ya, bulatkan aja menjadi 160.000. Itu belum termasuk ongkos kirim ya, ongkos kirimnya jadi ya sekian, nggak begitu terlalu besar teman-teman ya. Nah jadi teman-teman bisa ganti TR Sanken yang lainnya, maksudnya TR Sanken yang lebih mahal lagi ya. Ini 2922 1216, ini jauh banget di bawah rata-rata ya teman-teman. Ini harga 10 ribuan kalau menurut saya sih ya. Terus di sini sudah ada keterangannya, teman-teman bisa lihat ya. Nah teman-teman bisa lihat, ini saya tunjukkan aja kalau teman-teman mau memberikan suplai pada power ini berapa. Kalau dari pabrik aja sudah memberikan, untuk mendapatkan hasil maksimum trafo minimal 3 ampere besar ya, 3 ampere teman-teman ya, 3 ampere besar. Itu yang dari sananya, yang dari pabriknya 3 ampere besar cukup dengan 15 volt, 15 sampai 18. Jadi kalau teman-teman melebihi di atas 18, misalnya ditaruh 25 volt, saya pastikan pertama TR ini tidak akan bertahan lama, dan yang kedua komponen yang ada di driver itu ada yang panas over ya teman-teman. Jadi saya sudah pernah nyoba di 25 volt, tapi itu 5 ampere kecil, nggak ada masalah. Tapi dengan apa ya, sama seperti ini, tapi saya belinya itu di offline lama, itu udah lama. Ini sebenarnya kit ini sudah cukup lumayan lama, tapi baru saya beli ngambil lagi sekarang baru-baru ini. Saya sudah sekian kalinya beli komponen yang ini sama persis, karena dia plug di box running itu simple, yang apa yang kemarin saya perjualbelikan di TikTok yang lengkap ya, yang lengkap dengan power ini sama satu box. Itu satu box tinggal di rumah mau dirakit sendiri atau minta saya rakit itu ada ya. Nah seperti ini ya, jadi teman-teman bisa di sini bisa kasih 15 atau 18 volt aja ya, jadi jangan dikasih 25 volt. Mungkin kalau dari pabrikan kadang tegangannya kan jarang ditemukan ya di trafo-trafo yang dijual besar, kadang 21 volt, kadang 22 volt. Nah itu memang jarang ada sih kalau trafo-trafo yang dijual di pasar, di toko-toko itu jarang ada. Nah kita ini sudah ya, kita lewati yang ini aja ya teman, kita lewati. Terus untuk kita bisa lihat diodanya, itu saya belum lihat pasti berapa ampere. Kalau sekilas dari ukurannya ya, dengan kapok, dengan elko, yang elko-nya aja Nision. Nah elko ini aja mereknya Nision 4700 volt, 4700 volt, 4700 mikro 50 volt ya teman-teman, sorry ya, 4700 mikro 50 volt. Jadi ya sudah bisa dipastikan bahwa dikasih 25 volt, elko kemungkinan besar ini juga meletus ya. Sebenarnya kalau untuk 3 ampere murni besar ini saya aja masih apa ya, masih fokusnya di elko ini apakah nyampe apa enggak sih teman-teman. Jangan-jangan nggak kuat, bisa aja meletus ya.
teman-teman. Jadi teman-teman kasih cukup aja 3 ampere kecil aja nggak ada masalah teman-teman ya. Diodanya ini kalau kurang lebih sekitar mungkin kalau kalau saya ya, kalau saya belum tahu pasti berapa ampere, mungkin sekitar 8 amperan ya mungkin ya teman-teman. Nah di sini ini juga bisa dikasih dioda batangan sendiri, itu nggak ada masalah teman-teman ya. Ini dari sana memang dikasih 2 pilihan teman-teman, atau mau kasih dioda sendiri yang seperti panel diganti dengan yang batangan atau yang brick. Ini di sini sudah ada, atau kalau mau lebih kuat ditambah lagi dioda batang sendiri juga nggak ada masalah. Nah untuk ini kan sudah ada ya, ini kita lewatin aja ya teman-teman. Ini elko nya kecil banget ya, jadi memang untuk ukuran kapasitas power seperti ini memang biasanya standar dari pabrik, memang ya ibarat kata ya memang segitu dihitung semua. Kalau teman-teman mau yang custom ya silakan aja upgrade sendiri ya. Kalau menurut saya untuk bagian ke power ini teman-teman nggak perlu di upgrade, nggak perlu diganti dengan komponen berapapun, biarkan original dari pabrik, standar pabrik ya seperti ini. Kita di sini udah ya, kita udah saya jelasin ya di sini ya. Jadi nggak usah ini lewatin sini. Powernya OCL sebenarnya, OCL 150 wattan, 140 watt gitu teman-teman. Jadi memang kalau teman-teman di buku ya, ini kan teman-teman bisa lihat ya, PMPO 150 1700 watt ya. Jadi kita untuk seperti ini teman-teman nggak perlu ditanggepin yang sampai serius 1700 watt ya teman-teman. Nah untuk supply tune control ini sebenarnya 12 volt stabil ya, meskipun di sini tidak ada TIP 7812. Kita bisa melihat ini diambilkan dari mana sih tune control ini. Tegangannya diambilkan dari PSU utama ini. Nah di sini sudah ada semacam jumper ya, ini ada kawat, ini kawat di jumper sebenarnya untuk menghubungkan tegangan ke tune control sini. Kita bisa lihat ya. Nah ini sudah di jumper, kita bisa lihat larinya ke sini juga. Di sini juga ada jumper, di jumper kawat putih nih ya. Ini kawat jumper. Nah ini kawat jumper masuk ke sini, ke sini seret. Nah ke sini dia ada resistor ya, ada resistor berapa itu, kalau nggak salah itu berapa ohm tuh, 220 ohm. Ini ada resistor 220 ohm. Resistor 220 ohm itu dia diumpankan ke dioda zener ya, yaitu dioda zener. Di sini dioda zener ada 2, karena satu mengarah ke negatif, satu mengarah ke positif, karena tune control ini dia menggunakan PSU simetris. Jadi dioda zener ini 12 volt, jadi output yang masuk ke tune control ini 12 volt simetris, bisa dikatakan seperti itu. Nah, ini adalah elko nya teman-teman. Ini sebenarnya elko PSU untuk tune control sebenarnya teman-teman. Nah ini elko PSU tune control teman-teman. Nah ini kan ada 2 ya, elko PSU tune control. Jadi ini adalah sumber tegangan yang masuk ke sini berasal dari PSU ini, PSU simetris ini. Nah seperti itu, berasal dari sini ya teman-teman. Nah berasal dari PSU simetris. Jadi apakah kira-kira kalau teman-teman kasih di 25 volt itu yang pertama dampak yang pertama akan efek suara dengung kecil, tapi dan yang kedua teman-teman ya, jangan kedua TIP transistor ini dia cepat panas ya, dipakai sedikit itu panas, karena memang transistor ini dia kualitas rendah ya teman-teman. Jadi ini saya bukannya menghina bawaan dari sini, bukan, ini transistor yang kualitas biasa gitu aja ya teman-teman ya. Jadi nah kalau untuk dari segi keseluruhan saya ini sudah lebih dari cukup ya, karena dari pabrik sudah diperhitungkan, karena di sana aja udah menyarankan untuk ditaruh 15 sampai 18 volt. Jadi teman-teman bisa kasih idealnya berapa, 18 volt, cocok banget kalau untuk speaker yang mempunyai watt kecil ya, 100 watt mungkin 10 in itu cocok banget kalau teman-teman gunakan untuk ya, untuk power ini ya, cocok banget. Nah ini menurut saya lebih lebih praktis gitu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mungkin punya box yang ranik itu, dia sudah ibarat kata ini sangatlah cocok banget teman-teman ya. Nah itu sudah pas dengan box ranik yang sama seperti kemarin yang saya pernah saya review. Nah ini untuk micnya, jadi di sini ada volume mic ya, jadi volume mic itu untuk 2 mic. Ini echo nya, ini volumenya,
Dan ini subwoofer ini sama seperti di box itu udah include ya, jadi keren banget sebenarnya. Knopnya warna biru pas, jadi nah serasa kalau teman-teman mungkin punya box ada speakernya, hanya tinggal pasang gini aja udah selesai ya. Tapi di sini ada beberapa potensio yang menurut saya teman-teman wajib ganti ya, karena ini potensinya juga kualitas rendah ya. Teman-teman bisa ganti yang lebih bagus lagi, terutama untuk bagian volumenya aja ya. Volume kalau untuk bass treble mungkin teman-teman serah ganti yang merek Alpha ukuran 50k ya, kasih 50k teman-teman ya. Jadi itu pas teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa apa ya, ganti sendiri aja teman-teman, untuk terutama untuk volume nih teman, volume untuk tone controlnya ya. Jadi karena itu yang sering digunakan untuk membuka dan menutup ya teman-teman. Kalau yang lain terserah teman-teman mau ganti apa enggak ya. Kalau yang lain teman-teman terserah mau ganti apa enggak. Jadi inilah seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mungkin mau nyari apa, tadi power aktif, ini adalah power aktif teman-teman. Kalau mau teman-teman nyari power aktif untuk power aktifnya, kalau teman-teman ini kan ada tulisannya aktif speaker, jadi ini kalau ini namanya ini power aktif. Kalau sudah ada speakernya namanya adalah speaker aktif gitu ya teman-teman. Ini sebenarnya cocok banget kalau untuk box merek Ranix. Saya tunjukkan dulu teman-teman. Nah oke teman-teman, ini adalah boxnya tapi sudah ada isinya yang kemarin sempat saya tunjukkan. Ini cocok banget kalau teman-teman misalkan tidak mau ribet, tinggal pasang, nggak perlu apa ya, pasang-pasang kabel. Nah ini sebenarnya kalau teman-teman lihat ini pas, kita coba lihat ya. Nah kita dari sini aja, nah ini pas ya, teman-teman bisa lihat ya, ini pas banget. Jadi teman-teman hanya tinggal masukkan aja ke power, jadi tanpa harus ribet kayak seperti saya kemarin ya. Ini harus bongkar potensio, harus ngasih kabel untuk penghubungnya. Jadi ini tinggal pasin aja udah selesai ya, seperti ini teman-teman. Nah ini pas banget. Nah seperti ini ya, keren ya teman-teman ya. Jadi nanti mungkin next video yang akan datang ya, kalau boxnya semuanya udah ready, nanti teman-teman bisa lihat aja videonya seperti apa ya. Nah kalau untuk potensio sendiri teman-teman mau diganti yang lebih bagus lagi nggak apa-apa ya teman. Ini cocok banget dengan box yang sama seperti teman-teman lihat ya, multimedia. Ini boxnya bagus teman-teman, jadi bagus banget ya. Jadi nah seperti ini ya, saya singkirkan dulu untuk powernya. Oke ya teman-teman, tipenya sendiri teman-teman saya tunjukkan. Ini ada tipenya 391. Jadi produknya dari Ranix itu memproduksi nggak cuma box tapi di komponennya juga banyak ya. Kalau trafonya saya belum tahu, belum pernah dengar, tapi sebenarnya produk Ranix sudah cukup lama ya di pasaran sih. Mungkin kalau di toko-toko offline tuh hanya satu atau dua, mungkin yang jarang itu adalah boxnya ya teman-teman. Nah oke ya teman-teman, jadi teman-teman bisa lihat ya, ini kasih aja di 15 atau 18 volt aja ya untuk yang TR Sanken. Kecuali kalau teman-teman mau mengganti, biasanya kalau ditaruh di 25 volt itu dia masih bisa terapi trafo 5 ampere kecil ya teman. Jangan menggunakan 5 ampere besar, maka elko nya ini berpengaruh, gak kuat, meletus teman-teman ya. Jadi modelnya seperti ini. Nah ini harganya terjangkau banget teman-teman ya. Oke, saya rasa segitu aja ya teman-teman mengenai review tentang power aktif produk dari Ranix. Meskipun ini sebenarnya bukan produk baru ya, sudah lama, tapi saya belum sempat mereviewnya kembali. Alhamdulillah saya kemarin beli lagi yang kesekian kalinya, jadi ini saya sempatkan untuk review ya teman-teman ya. Oke, sampai ketemu lagi di video terbaru saya selanjutnya.